Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat sore dan selamat datang dalam rangkaian kegiatan free webinar Wow Factor dan USP, rahasia viral, dan meledakan bisnis F&B ketika launching. Perkenalkan, saya Wildan dari Foodies Academy yang pada kesempatan sore kali ini akan bertugas sebagai host. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh foodpreneur yang sudah meluangkan untuk hadir dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber nih, baik dari Foodies Academy maupun dari Nova Digital Perkasa yang sudah siap berbagi ilmu dan pengalamannya buat teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman, webinar kali ini diselenggarakan oleh Foodies Academy yang didukung penuh oleh PT Nova Digital Perkasa, yang mana materi hari ini akan dibagi menjadi dua sesi seru dan saling melengkapi tentunya. Pada sesi pertama, kita akan mengikuti materi berjudulkan Wow Factor dan USP yang akan disampaikan oleh Mbak Stefani Kurniadi, edukator at Foodies Academy, spesialis in marketing dan branding. Kemudian pada sesi kedua, kita akan mendalami materi tentang bagaimana sih membangun bisnis kuliner yang kuat melalui teknologi akan dibawakan langsung oleh Mas Gideon Rahmanto selaku COO dari Nova Digital Perkasa. Nah, teman-teman foodpreneur, Foodies Academy belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya Changing People Life through F&B Education dan telah mengedukasi lebih dari 100.000 foodpreneur yang tersebar di seluruh Indonesia dan tentunya akan terus bertambah. Foodies Academy juga hadir melalui berbagai platform, teman-teman. Maka dari itu, jangan sampai kelewatan teman-teman dapat subscribe YouTube channelnya Foodies di Foodies Channel, karena terdapat lebih dari 1.000 video edukasi berkaitan dengan bisnis kuliner yang dapat teman-teman akses secara gratis. Selain itu teman-teman, buat teman-teman nih yang ingin mengabadikan keseruan sore hari ini bisa banget, tapi jangan lupa juga mention Instagramnya Foodies di @foodies.id dan jangan lupa juga mention @Nova Digital Perkasa teman-teman. Nah, sebelum kita mulai di sesi yang seru sore kali ini, tentunya ada kabar gembira dulu nih buat teman-teman yang lagi nonton free webinar kali ini. Teman-teman akan berkesempatan untuk mendapatkan penawaran spesial nih dari Nova Digital Perkasa, yaitu special price untuk initial investment Soundbox Nova yang cukup membayar di 55 ribuan aja. Sekali lagi khusus bagi teman-teman yang lagi nonton live hari ini ya teman-teman. Dan bagi para pebisnis kuliner yang ingin memiliki tools pembayaran yang aman dan terpercaya, Nova adalah pilihan yang tepat. Karena bukan hanya sekedar mesin pembayaran biasa, tapi juga terminal pintar yang dirancang agar bisnis bisa menerima transaksi lebih cepat, lebih aman, dan juga lebih efisien. Dan juga saya juga mau bagi-bagi voucher belajar nih senilai 5 juta rupiah bagi teman-teman yang mengikuti free webinar kali ini berkesempatan untuk mendapatkan voucher 5 juta rupiah yang dapat digunakan untuk setiap pembelian program membangun bisnis kuliner batch ke-45. Nah, voucher ini dapat dimanfaatkan teman-teman untuk mendalami ilmu dan membangun fondasi bisnis yang lebih kuat lagi, teman-teman. Karena di workshop MBK Batch ke-45 ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 9 Januari 2026, 4 hari full day di Kota Bandung. Menariknya, teman-teman yang belajar akan berdiskusi secara langsung dengan para praktisi yang pernah membangun bisnis kuliner dari nol hingga omsetnya sudah ratusan miliar. Akan ada Mas Rex Marindo, Mbak Stefani Kurniadi, Mas Danis Puntoadi, dan juga Mas Taufan Umbara yang akan mengupas secara detail berkaitan dengan membangun bisnis kuliner dari nol. Nah, di workshop MBK Batch ke-45 ini, tidak hanya ada pemaparan materi berkaitan bisnis idea, marketing, operation, ataupun finance saja teman-teman. Tapi teman-teman yang ikutan juga akan dilengkapi toolsnya dengan dokumen-dokumen pendukung, modul real case, dan Canva, sehingga kurikulumnya pun jangan khawatir, telah disusun secara terstruktur oleh para edukator dari Foodies Academy. Dimulai dari hari pertama, nanti teman-teman akan belajar bareng Mas Rex Marindo berkaitan dengan ide bisnis, validasi produk, sampai 5 potensial bisnis kuliner di tahun 2026. Kemudian di hari kedua, teman-teman juga akan belajar berkaitan dengan marketing dan branding bareng Mbak Stefani Kurniadi. Di hari ketiga bareng Mas Danis Puntoadi berkaitan dengan operasional dan bisnis kuliner. Dan di hari terakhir nih, bareng Mas Taufan Umbara akan mengupas secara detail berkaitan dengan financial strategi, mulai dari profit and loss sampai projection. Lengkap banget teman-teman untuk menjadi para pebisnis yang unggul. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan karena pengalaman yang rugi adalah hal yang mahal. Jadilah pebisnis kuliner yang hebat adalah pebisnis yang dibekali oleh ilmu.
Nah, teman-teman, untuk mendapatkan kedua benefit tersebut, syaratnya cukup mudah, teman-teman. Cukup mengisi form absensi yang maksimal pengisiannya tepat pada pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat, yang dapat aksesnya teman-teman link melalui kolom chat ya. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah menghadirkan sebuah bisnis kuliner yang tentunya menarik perhatian sejak hari pertama launching, bukan hanya soal makanan ataupun menu yang menarik aja teman-teman. Tapi sekarang dibutuhkan strategi yang tepat dalam membangun wow factor dan unique selling proportion agar brand bisa viral dan menciptakan momentum yang kuat di buka publik. Pada saat sesi kali ini, teman-teman akan belajar nih bagaimana merancang faktor pembeda yang benar-benar terasa sehingga brandnya itu bisa stand out dan langsung mendapatkan respon positif dari market. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di awal, di sesi kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Dan saat ini kita akan memasuki sesi yang pertama dengan salah satu edukator dari Foodies Academy, spesialis in marketing dan branding. Sebelum itu boleh nih teman-teman siapin dulu catatannya, simak baik-baik materi nantinya, dan bila mana ada pertanyaan bisa langsung aja drop pertanyaannya melalui kolom Q&A. Jadi teman-teman jangan khawatir, ketika sesi Q&A berlangsung, pertanyaan menarik dari teman-teman akan dibacakan dan akan dijawab secara langsung oleh narasumber di sesi Q&A. So langsung aja kita sapa terlebih dahulu, ada Mbak Stefani Kurniadi. Halo Mbak Stef, apa kabar? Halo, selamat sore Mas Wildan dan teman-teman semua. Kabar baik, semangat semua sore hari ini. Oke, luar biasa. Kayaknya udah nggak sabar banget nih ya mau bagi-bagi ilmu pengalamannya sama teman-teman food trainer yang ada di rumah. Baik, langsung aja Bastep, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Wildan dan selamat sore teman-teman semua yang udah ngumpul di sore hari ini ya. Luar biasa sekali ya di sini ratusan nih ya pesertanya, luar biasa semangat belajarnya ya. Jadi salam kenal ya teman-teman. Saya Stefani. Hari ini ya kita secara khusus kita akan belajar tentang yang namanya wow factor ya. Karena saat ini ya, teman-teman kalau ngomongin dunia usaha ya, itu kan memang luar biasa tinggi persaingannya ya. Jadi tentunya di sini juga ada yang usahanya sudah mulai, ada yang baru mau nih ya, baru mau terjun dan meramaikan dunia usaha ya. Tentunya kalau yang sudah mulai tahu ya bahwa yang namanya usaha ya di zaman sekarang itu harus banyak amunisinya gitu ya. Kita nggak bisa apa ya berpasrah gitu ya. Ya kita harus mengusahakan yang terbaik gitu. Hasilnya tentu saja sudah ditentukan oleh yang di atas, tapi tugas kita adalah melakukan yang sebaik-baiknya. Tentu saja di dalam hal itu salah satu yang harus terus kita lakukan adalah terus menambah ilmu ya. Jadi luar biasa hari ini ya Foodies bersama dengan Nova ya kita memberikan edukasi nih untuk teman-teman supaya ilmunya juga bertambah ya, amunisinya lebih banyak lagi untuk bisa bertarung ya di dunia persaingan usaha saat ini ya. Saya sebagai pengajar foodies ya sudah mungkin lebih dari 12 tahun gitu ya ada di dunia usaha kuliner gitu ya dengan usaha-usaha yang saya jalankan. Kemudian di foodies juga saya banyak mementori ya, mendampingi juga teman-teman usaha kuliner dari berbagai kota di Indonesia ya, baik yang ratusan cabang maupun juga yang usaha-usahanya mungkin baru ya. Di sini teman-teman mungkin beragam juga latar belakangnya, ada yang baru, ada yang mungkin dalam fase berkembang ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya wow factor. Karena ya, nah ini penting banget nih teman-teman. Karena wow factor ini sebenarnya sesuatu yang tidak hanya diperlukan oleh mereka yang usahanya baru mulai nih, tapi bagi yang usahanya sudah mulai lumayan lama misalnya ya, karena banyak dari teman-teman alumni Foodies juga yang belajar di Foodies ya, baik itu program kelas ya seperti yang tadi Mas Wildan ceritakan ataupun yang mentoring ya secara private, itu banyak juga yang ternyata usahanya sudah lama ya, misalnya lebih dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun, atau bahkan ada yang lebih dari 5 tahun, tapi belum berkembang. Nah,
saat ini ya, itu mungkin karena kita tahu bahwa teknologi itu sudah berperan sangat besar ya. Nanti makanya teman-teman harus ikuti di sesi kedua juga ya. Ilmunya akan sangat bermanfaat sekali ya. Bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi. Karena tentunya usaha kuliner saat ini dan usaha kuliner ya mungkin 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau bahkan jangan jauh-jauh deh. Mungkin 2 3 tahun yang lalu aja itu sudah berbeda sekali. Makanya ya salah satu ya tanggung jawab kita ya sebagai pengusaha itu adalah terus mengupgrade ilmu ya. Jadi wow factor ini tidak hanya dimanfaatkan oleh teman-teman yang baru mau mulai atau usahanya masih kecil, juga untuk yang teman-teman usahanya sudah lama dan pengen apa ya take off gitu ya. Udah lama banget tapi kok selama ini hanya plus-plus aja, tidak berkembang, atau yang usahanya teman-teman saat ini juga dalam fase ekspansi, tapi yang seperti kita ketahui ya bahwa dunia persaingan usaha gitu ya, apalagi bisnis kuliner, wah tiap hari kalau buka TikTok itu kayaknya yang baru terus itu muncul gitu ya. Nah, gimana nih caranya kita supaya tidak tenggelam ya. Nah, itu salah satu strategi yang bisa teman-teman gunakan yang nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Itu disebut dengan wow factor ya. Jadi mungkin kita mulai saja ya materi hari ini. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan seperti yang tadi Mas Wildan infokan ya, langsung aja ketik di kolom Q&A. Nanti di akhir kita akan ada sesi membacakan pertanyaan ya. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Di sini teman-teman peserta tentunya punya ide ya ataupun sedang menjalankan usaha kuliner itu bentuknya bisa bermacam-macam ya. Yang pasti yang kita ketahui dan sudah menjadi apa namanya eh, pengalaman yang apa menjadi salah satu yang alasan saya gitu ya, kenapa saya sangat apa percaya terhadap industri kuliner ini dan juga terus ada di industri kuliner ini karena ini merupakan salah satu usaha yang sangat potensial ya teman-teman ya, karena eh, orang atau manusia di Indonesia ini sangat banyak sekali ya, dan salah satu kebutuhan pokok ya tentu saja kan makanan, minuman ya. Dan kita tahu bahwa saat ini industri kuliner ini bukan hanya ya berfungsi untuk mengenyangkan perut gitu ya, seperti mungkin dekade-dekade yang lalu gitu. Nah, sekarang itu industri kuliner sudah sangat-sangat berbeda sekali dan juga menjadi privilege dan benefit nih untuk kita yang ada di dalam usaha kuliner ya, karena saat ini ada satu istilah ya di dunia usaha gitu ya, di dunia bisnis itu disebut dengan wallet share ya. Jadi di dalam 1 bulan ya, jika seseorang gitu yang menjadi konsumen kita, target market kita, memiliki penghasilan, nah ini berapa sih yang mereka tuh pada akhirnya gunakan untuk membeli makanan dan minuman dari luar gitu ya. Dan seperti kita ketahui bahwa industri kuliner saat ini tuh bukan hanya berfungsi mengenyangkan perut saja ya. Tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok saja gitu, tapi banyak industri-industri lain yang termakan ya dalam tanda kutip itu wallet share-nya. Misalnya tadinya oh banyak yang nonton bioskop nih ya, mungkin sebelum COVID gitu ya. Sekarang habitnya itu kalau misalnya di malam hari, Sabtu Minggu ya, atau misalnya di siang hari itu semakin sedikit sekali yang masak di rumah, misalnya apalagi kalau misalnya teman-teman ada di kota besar ya. Kemudian yang mungkin dulu kita ingat ya, mungkin 5 tahun yang lalu belum ada nih kebiasaan jajan kopi jam 9 pagi dan jam 3 sore sehari 2 kali gitu ya. Nah, ternyata kalau sekarang ya di kota-kota besar ya, di lokasi-lokasi tertentu, di usia-usia tertentu, ternyata habit dari makan dan minum di luar itu semakin besar, semakin bertumbuh. Makanya nanti dari apapun model usahanya teman-teman ya, baik itu misalnya di sini kan ada contoh nih di gambar ya. Apakah gerobak gitu ya? Wah, itu jangan underestimate bahwa itu usaha gerobakan gitu ya. Tapi kalau teman-teman punya rencana ya, ya kalau misalnya model usahanya gerobak tidak hanya punya satu gitu ya, tapi punya
30, punya 50, punya 100 gerobak ya. Itu juga menjadi model usaha di dalam bisnis kuliner ya, model bisnis. Ada yang mungkin jualan online, ada yang mungkin jualan online-nya mungkin hanya spesifik terhadap platform tertentu gitu ya. Misalnya jagoannya live TikTok gitu ya. Atau misalnya jagoannya jualan di e-commerce seperti Tokopedia ya dan lain-lain. Atau yang tentu saja yang paling banyak ya itu adalah misalnya punya outlet ya, outletnya kecil, outletnya besar ya, itu semuanya bisa menjadi potensi yang kita gunakan ya untuk memanfaatkan tadi bahwa ternyata orang Indonesia ini pertumbuhan eh, demand-nya ya, marketnya itu untuk beli makanan dan minuman dari luar itu semakin berkembang ya. Makanya nanti teman-teman juga harus mulai ya mengadopsi dan melihat ya teknologi-teknologi baru seperti apa nih yang bisa teman-teman manfaatkan apapun model usahanya ya. Nah, tapi kenapa sih yang mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman, Mbak Steph, kenapa sih ada usaha kuliner tuh yang tutup ya? Nah, kan seringnya kita kalau mau usaha kuliner tuh sama keluarga kita tuh atau teman-teman kita suka diramal gitu ya. Ah, kamu mau usaha kuliner 3 bulan lah gitu ya atau enggak 6 bulan lah nanti tutup loh kayak yang lain gitu kan. Nah, tapi kan ada yang seperti itu, tapi yang berhasil ya mengembangkan banyak cabang ya, bertahan ya. Saya punya usaha kuliner juga yang usianya sudah 11 tahun ya. Kemudian juga ya itu banyak juga ya, teman-teman. Jadi kita jangan menutup mata hanya melihat yang gagal-gagalnya saja, tapi justru kita harus memahami bagaimana cara mainnya sih sebenarnya bisnis kuliner ini ya, supaya ya kita salesnya bagus, untung ya. Jadi teman-teman jangan hanya mengacu ke sales aja ya, makanya nanti belajarnya harus lengkap ya, sehingga untung dan untungnya juga berkelanjutan ya. Nah, tentunya ya teman-teman kalau lihat dan nanti sudah memahami bagaimana bisnis-bisnis kuliner yang berhasil ya, itu ya memang ada polanya ya. Jadi teman-teman boleh nih naik ke step-step selanjutnya ya, seperti yang kita tahu bahwa kalau kita usahanya mulai ya, mungkin di sini ada sebagian dari teman-teman yang fasenya masih memulai ya, teman-teman bisa lihat nih di layar ya. Itu berarti ada di fase yang starting up. Apapun model usahanya ya. Tadi kan di slide sebelumnya kita sempat lihat, oh model usaha kuliner kan macem-macem ya. Ada yang gerobakan, ada yang outlet kecil, outlet besar, dine in ya, online, offline ataupun hybrid ya. Nah, itu sama-sama ya akan mengalami fase-fase ini ya. Tapi hati-hati nih teman-teman ya. Yang starting up atau yang baru mulai ini ya, itu yang paling banyak ya. Nah, jadi dari fase ke fase tuh memang ternyata bener banyak yang gugur ya. Seperti yang tadi kata teman-teman kita yang meramal kita ya. Nah, itu harus nanti kita buktikan ya bahwa itu ramalannya untuk orang lain ya, bukan buat kita. Karena kalau usaha kita mah kita bisa grow gitu ya, bisa bertahan. Nah, itu banyak yang hanya mulai tapi tidak berhasil untuk masuk ke skala berikutnya ya, ke tahap expansion atau ke tahap sustainability ya. Karena nih teman-teman ya, teman-teman bisa lihat nih ya di bagian kiri bawah. Di situ kan kelihatan ya bahwa kalau kita di fase awal itu tuh fokus kita harus 2 hal ya. Yang pertama itu adalah ya marketing gitu, karena kita harus mencari sales ya. Kalau misalnya kita salesnya nggak bagus, nggak usah ngomongin hal yang lain nih ya. Nanti ujung-ujungnya kita nggak bisa bayar karyawan, kita nggak bisa perpanjangan sewa ya, kita nggak bisa bayar vendor dan lain-lain ya. Jadi fokus utama di fase awal itu adalah marketing ya. Dan yang kedua itu adalah kualitas kita ya, kualitas produknya, kualitas pelayanannya ya. Makanya eh, di zaman sekarang itu hampir tidak mungkin ya teman-teman kita itu tidak dibantu oleh teknologi karena konsumennya sendiri sudah
menginginkan adanya teknologi tersebut gitu. Mungkin banyak ya, kita masih sering menemukan tempat-tempat yang misalnya tidak mau menerima pembayaran non tunai gitu misalnya ya. Nah, kalau saya secara pribadi tidak menyarankan hal itu, teman-teman, karena kalau customernya itu perlunya apa ya, kita sebagai pebisnis ya, kita sedang mencari konsumen sebanyak-banyaknya, ya tentunya kita harus memfasilitasi apa yang konsumen butuhkan ya. Jadi kalau konsumen itu mau, pengen dan kebiasaannya adalah bayar non tunai gitu ya, ya berarti kita harus mengakomodir ya. Nah, disitulah salah satu peran dari aktivitas marketing ya, aktivitas dari pelayanan ya, sehingga dari fase starting up ini nanti kita tidak hanya mendapatkan konsumen baru, tapi juga mendapatkan omset dari konsumen yang datang lagi karena puas ya. Nanti saya jelasin nih di belakang gitu ya. Kenapa sih banyak bisnis-bisnis yang salesnya terus bertumbuh itu sebenarnya sumbernya dari mana? Ternyata tidak hanya berfokus pada wah cari konsumen baru terus ya, tapi produk dan layanannya tuh tidak diperhatikan. Akhirnya kan kita seperti ember bocor ya, konsumennya datang terus gitu tapi nggak ada yang balik gitu. Nah, itu adalah salah satu yang biasanya menjadi penyebab ya usaha-usaha kuliner itu tidak bisa naik ya ke skala selanjutnya gitu. Jangankan mau buka cabang ya, dari cabang pertamanya aja itu konsumen tidak balik lagi. Makanya itu yang menjadi salah satu alasan ya kenapa biasanya ya usaha-usaha kuliner itu misalnya umurnya kayak 6 bulan gitu ya, em, 3 bulan ya atau bahkan 8 bulan atau 1 tahun gitu tapi udahnya tutup karena hanya ada orang-orang yang datang pertama kali tapi tidak balik lagi. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita ya. Nah, gimana nih caranya supaya ya kita jangan hanya ada di fase yang awal saja ya, tapi kita bisa bertumbuh terus ya usahanya. Nah, ini adalah jawabannya nih teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin usaha kuliner kita ini sustain ya, artinya berlangsung terus-menerus ya, itu kita tidak boleh hanya berfokus pada satu hal saja. Nah, ini kadang-kadang memang menjadi jebakan pengusaha ya. Nah, ini di layar teman-teman bisa lihat nih ya. Di situ ada 7 ya. Biasanya di foodies kita sebut dengan 7 pilar ya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan usaha kuliner kita terus-menerus ya, tidak hanya ingin viral saja. Nah, ini kan seperti judulnya nih ya, rahasia viral dan meledaknya bisnis F&B. Tapi kita nggak boleh viral dan meledak hanya di awal-awal saja, teman-teman ya. Tapi harus terus-menerus ya. Indikatornya apa? Indikatornya adalah omset yang stabil ya. Jadi kalau kita punya target omset ya, misalnya sekian, udah single digit, double digit per hari ya, teman-teman boleh punya beda-beda berdasarkan nilai investasinya, berdasarkan rencananya ya, rencana usahanya ya. Tapi itu harus stabil. Jangan hanya wah viral rame di awal antri-antri, udahnya konsumennya nggak puas, akhirnya mereka nggak balik lagi ya. Akhirnya itu yang kadang-kadang membuat kata viral ini menjadi image buruk ya. Biasanya orang bilang, wah saya nggak pengen viral deh Mbak Steph, soalnya nanti kalau viral habis itu tutup gitu ya. Nah, itu adalah pemahaman yang salah ya, teman-teman. Jadi viral itu harus ya. Viral itu artinya banyak orang tahu dan banyak orang menginginkan produk kita. Jadi itu harus ya, dan itu tidak boleh hanya sekali-sekali saja ya, tapi itu harus di-maintain, dikelola ya secara konsisten ya. Makanya disitulah sumber dari omset kita yang bagus. Nah, pada saat banyak orang yang menginginkan produk kita ya, tentu saja mungkin kalau yang usahanya sudah jalan sih akan ngangguk-ngangguk nih ya. Karena usaha dalam mempertahankan kualitas produk dan layanan ini kan banyak gitu ya faktornya ya, tidak hanya perihal marketing saja ya. Operasionalnya harus bagus ya. Teman-teman lihat ya 7 pilar ini ya. Supply chain ya. Jadi kalau supply chain itu adalah
bahasa Indonesia itu kan rantai pasok ya. Pemahaman mudahnya adalah pengelolaan kita dari pembelian bahan baku sampai produk kita sampai ke konsumen ya. Jadi kalau kita lihat ada kata supply chain management itu bukan perihal divisi saja ya, tapi semua hal yang berhubungan dengan itu ya. Dari mulai kita milih vendornya, kemudian pengirimannya, bagaimana kita merancang bahwa produk yang kita jual itu di outlet itu simple proses misalnya ya. Sehingga bahan baku tidak banyak yang rusak, sehingga tidak banyak resiko dari kalau misalnya karyawan kita tidak menjalankan SOP gitu ya dengan apa seksama ya resikonya bisa besar gitu tapi jika kita bisa merancang si supply chain-nya ini ya sehingga proses di otot ini menjadi sederhana sehingga kesalahan yang dilakukan oleh karyawan kita juga semakin minim ya dan resikonya juga semakin minim ya sampai produk itu sampai di konsumen. Nah, itu kan supply chain ya secara keseluruhan ya, tidak hanya dijalankan oleh satu bagian saja, tapi di situ banyak yang berperan ya. Kemudian ekspansi ya, bagaimana teman-teman memikirkan untuk mengembangkan tidak hanya menambah cabang, tapi misalnya bisa horizontal, bisa vertikal ya. Bagaimana teman-teman mengelola tim ya, organisasi, wah itu lebih lagi ya. Itu menjadi salah satu pilar yang memang harus diperhatikan ya apa comply-nya kita dengan legal, regulasi dan tentu saja keuangan ya. Nah, mungkin ini bukan sesi untuk membahas 7 pilar ya, tapi tadi ya di kelas yang Mas Wildan share ya, itu dibahas pilar-pilar utama yang biasanya dibutuhkan untuk usaha-usaha kuliner ya. Nah, jadi teman-teman kalau sebagai pengusaha memang ya bad news-nya adalah kita tidak bisa memilih nih ya. Maksudnya saya pengennya yang finance aja karena saya orang keuangan. Nah, nggak bisa ya. Saya sukanya marketing aja, sukanya ngonten-ngonten aja nih Mbak Steph ya. Oh, tidak bisa memilih ya. Jadi karena kalau kita adalah pemilik usahanya gitu ya, ya kita harus menguasai 7 pilar ini ya. Kalau kita juga ada di top manajemen ya, kita nggak boleh ada satu istilah tuh namanya silo ya. Jadi nggak boleh ya hanya berpikirnya hanya marketing aja gitu ya nggak bisa ya. Nanti pas kita bahas ya ide-ide dari wow factor ini nanti teman-teman juga harus mengolah gitu ya, memproses gitu. Bahwa si wow factor ini pun harus bisa dieksekusi ya dan tersinergi visible gitu ya ke pilar-pilar yang lain di dalam usaha ya. Nah, jadi ini 7 pilar yang harus teman-teman pegangin ya. Nah, kalau kita secara spesifik hari ini kan akan bahasnya itu di marketing ya. Itu teman-teman bisa lihat bahwa sales itu ya itu adalah sebuah perjalanan ya. Di sini yang saya tampilkan ini disebut dengan sales funnel ya. Nah, kalau kita punya penjualan ya, misalnya kita lihat nih, usaha kuliner itu dengar-dengar salesnya 15 juta per hari gitu ya. Terus dengar-dengar yang di situ salesnya 35 juta per hari. Nah, itu tuh tidak, tentu saja itu tidak terjadi begitu saja ya, teman-teman. Karena sales itu ada perjalanannya. Nah, ini terlihat dari sales funnel yang ada di layar ya. Dari mulai pertama ya, ini kan disebut sebagai corong ya, teman-teman. Jadi pertama, kalau usaha kuliner kita itu banyak yang tahu ya, awareness ya. Kemudian banyak yang tertarik, consider. Jadi dia mempertimbangkan untuk membeli ya. Misalnya teman-teman usahanya itu di kategori makan siang gitu ya. Misalnya punya kantin atau warung gitu ya, atau punya restoran untuk makan siang. Jadi artinya consider ini waktu si target market kita ini mau makan siang itu dia kepikir tentang kita, artinya kan dia tahu ya kita ada. Berarti dia aware. Dan dia mempertimbangkan untuk datang ke kita ya, consider. Artinya ada satu atau lebih ya dari faktor yang dia itu tertarik dan relevan buat dia. Contoh, saya makan siang apa ke situ ya hari ini ya, soalnya iganya enak, gitu ya. Iganya enak gitu ya. Oh, berarti ada consideration. Oh, berarti produknya ya cocok, relevan ya buat dia. Atau ada yang saya makan siang ke situ aja ntar ya.
ajak teman-teman deh, soalnya di situ enak dingin gitu ya, misalnya di kota yang panas nih misalnya ya. Nah itu kan ada consideration ya, ada nilai jual, ada daya tarik. Nah ini harus ada ya, jadi awarenessnya harus ada. Nilai jual kita yang menjadi consideration customer juga nanti harus ada ya. Dan yang paling utama itu yang warna hijau itu adalah proses pembeliannya ya, atau disebut dengan conversion ya. Jadi kalau konsumen pada akhirnya beli ya harus melewati dua journey sebelumnya tuh ya, yang udah memang secara alur, secara flow itu pasti dilewatin ya sebelum pada akhirnya konsumen itu membeli ya. Jadi dia tertarik ya, dia tahu kita ada, dia tertarik, kemudian dia membeli. Nah, yang bawah-bawahnya nih, teman-teman ya, ada loyalty, ada advocacy. Nah, itu yang harus dijaga. Kenapa di awal tadi ya kita ada pembahasan bahwa produk ya, kualitas produk, kualitas layanan itu menjadi hal yang penting ya, supaya konsumen itu balik lagi ya. Nah, loyalty itu artinya ya konsumen itu membeli berulang ya. Jadi indikator dari konsumen yang loyal ya itu adalah dia beli berulang, tidak hanya beli sekali aja ya. Kemudian advocacy artinya dia merekomendasikan ya. Jadi setelah dia memang menjadi pelanggan, dia cerita sana sini ya karena dia puas ya dengan produk kita, layanan kita ya. Akhirnya dia menjadi pelanggan tetap, dia ngomong-ngomong ke teman-teman yang lain, merekomendasikan. Nah, itu yang disebut dengan sales funnel ya. Jadi inilah sebenarnya hal yang harus kita jaga ya, kita lakukan, kita rancang, kita eksekusi secara rutin setiap hari ya. Makanya tadi saya share ya teman-teman bahwa usaha-usaha kuliner yang omsetnya bagus-bagus ya bisa sampai double digit atau bahkan tentu saja ada ya usaha-usaha kuliner yang sampai 3 digit per hari ya itu tidak terjadi begitu saja. Tapi karena si sales funnel ini ya memang dikelola ya aktivitas untuk naikin awareness dilakukan terus ya. Nilai jual dilakukan terus ya. Kemudian sales channel ya, sales channelnya itu dipastikan tidak bermasalah ya, itu dijaga terus ya sampai program-program untuk membuat konsumen beli lebih sering ya, beli berulang, beli lebih banyak, merekomendasikan, ya itu memang dikelola dengan teratur ya, dengan rutin ya, dan itu menjadi aktivitas harian ya yang dilakukan oleh person di marketing ataupun kalau teman-teman usahanya skalanya udah lebih besar lagi ya pasti itu dilakukan oleh tim ya. Jadi lebih dari satu orang dan aktivitasnya itu memang tidak sedikit ya teman-teman ya. Jadi ada kita tidak hanya influencer saja misalnya atau KOL tapi kita juga beriklan dan lain-lain ya. Jadi semakin besar usaha kuliner teman-teman ya itu tidak sama dengan usaha marketing jadi tambah sedikit, nggak gitu ya. Tapi kalau di keuangan ya, mungkin nanti teman-teman belajar lebih detail, itu marketing budget itu adalah persentase dari omsetnya. Jadi kalau kita punya sales yang sudah bagus ya sales itu harus dijagain ya. Karena kembali lagi ya, persaingan di usaha kuliner saat ini luar biasa ya. Jadi kita harus ekstra 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 banget ya mempertahankan market ya. Dan tentu saja ya saya sudah merahin nih di layar ya. Ada pembangunan USP dan wow factor ya. Menjadi kunci-kunci tuh. Tadi kan lihat tuh. Oh, kalau dari orang yang hanya sekedar tahu kemudian dia jadi tertarik tuh, oh berarti harus punya USP, harus punya wow factor. Orang kalau setelah beli kemudian pengen membuat mereka balik lagi dan merekomendasikan berarti harus punya USP, harus punya wow factor ya. Nah, ini yang harus dijagain ya secara konsisten dan sekarang kita lihat apa aja sih sebetulnya detail dari USP tadi kan udah disebut-sebut gitu ya. Mungkin ada yang di sini teman-teman pernah belajar tentang bisnis juga, tentang marketing juga ya. Ini banyak dipakai juga tidak hanya di kuliner ya. Dan nanti kita akan lihat contoh-contoh yang spesifik ya bisa teman-teman terapkan di kuliner ya. Nah, yang pertama itu adalah USP dulu nih. Kan ada sering disebut-sebut ya. Sebenarnya USP ini adalah singkatan ya dari Unique Selling Proposition ya.
eh, nggak usah pusing dengan istilah Inggrisnya ya, tapi kata kunci ya dalam bahasa Indonesianya ini adalah keunggulan kita ya. Keunggulan kita atau hal yang membuat kita berbeda ya. Nah, ini harus punya ya, teman-teman. Kan tadi kita tahu nih, wah dunia persaingan udah banyak gitu ya. Contoh, misalnya teman-teman ada ide, saya kalau usaha kuliner nggak mau yang aneh-aneh, pengennya yang pasti banyak orang yang cari atau orang yang konsumsi. Oke, itu udah bener banget. Contoh, pengen jualnya ayam goreng gitu ya, ayam goreng kuning nih. Ini kan semua orang juga pasti makan ya ayam goreng kuning ini. Bener banget ya. Itu artinya teman-teman memilih target market dengan analisa yang sangat tepat, yaitu pasar yang besar. Tapi nggak boleh berhenti sampai situ aja, karena kalau persaingan ya, eh, ayam goreng kuning kan sudah banyak sekali ya. Jadi kalau kita mau masuk ke medan pertempuran, jangan sampai kita tidak punya senjata. Kalau kita cuma jual ayam goreng kuning standar, ya itu kita nggak punya senjata ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah USP-nya apa? Apa yang membuat ayam goreng kuning saya berbeda ya? Nah, sebenarnya diagram ini nanti teman-teman bisa screenshot ya. Nanti bisa dibikin ya dengan case tadi masing-masing ya. Nah, pertama nih, kita itu ahlinya apa gitu ya? Apakah kita punya resep yang enak banget nih terhadap marinasinya misalnya ya? Atau kita punya eh, bahan baku sumber, jadi kita hanya pakai ayam kampung yang sangat dagingnya tuh kalau di marinasi gitu ya, kemudian dikukus atau direbus ya, dalam waktu sekian jam itu jadinya dagingnya lembut banget. Nah, ini harus punya ya secara internal ya. Kalau yang ini tuh secara internal nih. What your brand does well ya. Jadi kita ini ahli atau bisa unggul dari sisi apa ya? Apakah produk dari sisi bahan bakunya, apakah dari resepnya, atau misalnya kita pengen punya konsep yang kalau konsumen itu beli biasanya satuan, kita bayarnya secara kilo gitu ya, atau secara ekor misalnya. Pokoknya hal yang unik dari sisi kitanya secara internal. Nah, tapi ini harus di cross check dengan dua hal lain ya. Yang sebelah kiri bawah itu adalah konsumen ya. Berarti teman-teman jangan sampai punya ide yang ngawang-ngawang gitu. Artinya menurut kita tuh keren banget, ini mah satu-satunya di dunia dan menjadi yang pertama. Tapi ternyata buat target market kita itu mereka nggak peduli ya, nggak relevan gitu ya buat mereka gitu. Nah, itu jangan sampai, ini sering banget kejadian nih soal teman-teman ya. Jadi apa? Wah, saya kayaknya kalau jual produk yang apa jarang atau sangat unik, ini konsumen pasti suka. Nah, itu nggak boleh ada tebakan-tebakan seperti itu ya. Artinya ya kita harus survei ke konsumennya ya. Bisa tanya langsung, bisa lihat ya. Makanya paling suggest ya teman-teman itu sebagai pengusaha kuliner kita banyak jalan-jalan nih ya. Jadi kita harus jalan-jalan gitu ya, lihat oh di kota lain ada tren apa ya. Terus kita lihat, oh ternyata orang Indonesia suka gitu ya. Oh ternyata produk seperti ini diterima ya. Nah, dengan kita lebih mengenal target market gitu ya, itu biasanya ide-ide kita akan semakin tajam dan relevan. Jadi harus di cross check ya ide yang kita punya, keunggulan yang kita punya secara internal ini dengan apa yang konsumen inginkan ya. Jadi konsumen butuhkan, konsumen inginkan. Jadi jangan sampai kita yang menginginkan gitu, nanti konsumennya menganggap itu hal yang tidak relevan ya, nggak peduli misalnya itu, jangan sampai seperti itu. Dan terakhir kita harus cross check juga ke kompetitor ya. Paling bagus adalah kita bisa menemukan hal yang belum ditawarkan oleh kompetitor. Makanya salah satu langkah yang selalu saya rekomendasikan ya sewaktu mentoring atau sewaktu lagi kelas ya, kelas offline itu biasanya kita kan ada simulasi ya untuk menyusun rencana marketing. Nah, biasanya di awal itu saya selalu minta mereka untuk terjun langsung ke lapangan ya. Teman-teman punya pesaing di sekitar ya radius 1 kilo, 2 kilo itu harus didatengin ya.
harus diobservasi. Apa sih yang membuat konsumen balik lagi ke tempat kompetitor kita? Apa yang konsumen tidak miliki ya? Jadi itu harus kita list, kemudian kita cari nih ya celah-celahnya nih ya, irisan-irisan di antaranya. Nah, disitulah nanti kita akan menemukan di mana ya atau apa nilai jual yang masih potensial untuk kita gunakan sebagai senjata utama kita ya. Nah, nanti waktu teman-teman sudah menemukan si USP ini ya, itu bisa menjadi senjata kita ya. Kemudian kita tambahkan lagi dengan wow faktor ya. Nah, yang disebut dengan wow faktor ini adalah hal-hal yang lebih detail lagi ya. Nah, di sini ada banyak ya ide-ide hal yang bisa teman-teman gunakan sebagai wow faktor ya. Saya akan kasih contoh beberapa video, nanti di akhir juga ada ya, kita kasih list yang sangat lengkapnya ya. Kita coba lihat yang disebut sebagai wow factor itu kalau dari sisi produk itu seperti apa ya. Saya coba play, semoga ada suaranya nih ya teman-teman ya. Nah, ya, itu contohnya ya. Jadi, kalau mau jualan mie ya, oh oke, semua orang udah banyak yang jualan mie dan kita tahu mie itu juga makanan yang disukai oleh orang Indonesia, tapi ya jangan berhenti sampai ide jualan mie saja. Tapi mie yang seperti apa gitu? Oh, ternyata mie yang dimasaknya itu dikasih lihat ke konsumennya. Sebenarnya kan bisa aja ya dimasak biasa saja di dapur belakang, habis itu pakai panci. Tapi ini supaya produknya ini menjadi wow ya. Oh, masaknya di depan konsumen, kemudian masaknya pakai cangkir satu-satu gitu. Ujung-ujungnya kan dituang juga ya ke piring ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang beda gitu ya. Oh, mau kasih topping ayam. Kan sebenarnya dikasih topping di piringnya juga bisa gitu. Tapi oh ini dicelup di dalam gelas kecil-kecilnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Nah, itu yang harus dimiliki komitmen ya. Nah, selain dari sisi produk ya, wow faktor bisa juga dari sisi experience ya. Ini kalau ide-ide seperti ini tuh udah sangat banyak sekali dan banjir sekali ya teman-temannya di TikTok, kemudian di Instagram ya. Jadi makanya salah satu PR saya buat teman-teman adalah ya setiap hari pokoknya harus buka TikTok, harus buka Instagram ya. Itu udah menjadi aktivitas rutin wajib kita sebagai pengusaha kuliner ya. Karena sebenarnya ide itu sangat banyak. Makanya nanti di akhir mungkin akan saya closing dengan kunci utama keberhasilannya ya. Nanti yang adalah eksekusi ya. Tapi kalau ide-ide seperti ini tuh sangat banyak sekali. Jadi kita kasih guideline-nya ya teman-teman ya. Satu produk dari sisi produk. Kemudian yang bisa menjadi faktor wow juga itu adalah bisa jadi dari experience ya. Jadi mungkin wow apa produknya sama gitu ya, tapi experience-nya. Misalnya ya, ada salah satu tempat makan ya, makan steak gitu ya, tapi ini konsep atau experience-nya itu adalah si konsumennya nunjuk-nunjuk dan ngeracik sendiri. Nah, biasanya kan kalau western kayak steak dan lain-lain kan pesan menu kemudian datang piring gitu ya. Nah, tapi ini experience yang dibuat wow. Oh, saya pengen sosisnya tiga ya, dagingnya dua, terus pakai hash brown, sausnya pakai yang ini gitu. Jadi kita bisa milih sendiri ya untuk meracik steak kita sendiri. Nah, itu kan experience bagi customer itu menjadi hal yang berbeda. Nah, wow faktor ini harus hati-hati nih teman-teman ya, bisa menjadi relevan di target market kita ataupun bisa juga tidak ya. Makanya harus sekali mengacu ke target marketnya. Mungkin kalau teman-teman yang usahanya bukan di kota besar, itu lebih enak cari ide karena banyak yang tidak belum ada gitu. Tapi kalau usaha-usahanya di kota besar kan mostly udah ada gitu ya. Tapi jangan khawatir karena yang namanya kuliner itu adalah permainan area ya. Misalnya Jakarta kan besar sekali ya. Misalnya ada yang viral atau ada yang menarik dan relevan nih ada idenya gitu ya. Adanya di Kelapa Gading. Terus kitanya itu adanya di Blok M. Nah, itu jauh banget ya, teman-teman. Jadi itu pasarnya sangat besar sekali gitu ya. Jadi sangat-sangat mungkin gitu ya kita bisa memanfaatkan pasar yang sangat besar ya dengan mengeksekusi ide-ide yang wow ini ya.
Selain itu ya, dari experience, dari produk, bisa dari promo juga ya, atau harga ya. Jika teman-teman mampu untuk mengelola tadi tuh supply chain-nya ya, supaya kita bisa dapat harga bahan baku terbaik dan lain-lain ya, sehingga harganya bisa murah banget gitu ya. Tapi itu apa? Hanya bisa biasanya dilakukan dan hanya rekomen dilakukan jika supply chain-nya baik gitu ya, main di hulu gitu ya. Tapi kalau kita tidak memiliki USP di sana ya, itu masih banyak hal yang bisa dieksplor selain perang diskon dan perang harga ya. Jadi mungkin itu tanda bintang catatan khusus ya. Nah, kalau kita biasa-biasa aja dari sisi supply dan lain-lain, mungkin banyak eksplorasi yang lain nih ya, supaya teman-teman marginnya juga tidak terlalu tipis gitu ya, supaya bisa lebih banyak inovasi-inovasi juga yang dilakukan ya. Bisa dari sisi tempat ya, tempatnya wow, atau misalnya nih yang tertarik personal branding misalnya ya, itu dari person atau figurnya itu menjadi wow faktor itu juga bisa ya. Nah, ini banyak ya teman-teman. Selain dari contoh-contoh yang sudah saya berikan, nanti teman-teman bisa screenshot layar ini ya. eh, Ternyata bisa dari produk, benefit, desain ya. Wah, banyak nih sekarang cerita ya, cerita tentang brand kita atau cerita tentang ownernya bagi yang tertarik untuk personal branding juga ya, atau kolaborasi. Jadi ini banyak sekali angle-angle dari sisi wow factor ini ya, yang sebenarnya bukan hanya bisa ya, tapi harus kita lakukan setiap periode ya secara rutin gitu ya. Bisa ada yang mampu sudah bisa eksekusinya mingguan, bulanan ya. Nah, itu menjadi senjata kita untuk mempertahankan sales ya. Gimana caranya kita tahu kalau ini adalah suatu hal yang wow ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih kalau produk misalnya ya. Wah, kalau konsumen kita langsung dikasih, disajikan langsung foto gitu ya, langsung video, langsung keluarin HP. Nah, berarti itu wow-nya ini udah dapet ya. Terus mereka nge-share nih video yang kita tentang usaha kita, tentang produk kita, tentang experience kita, dia share-share ke teman-temannya gitu ya. Itu juga menjadi indikator ya bahwa wow faktor kita ini berhasil. Atau mereka save ya, karena belum tentu mereka langsung ya datang langsung coba ya, tapi mereka save dulu gitu ya. Itu juga sudah mengindikasikan bahwa strategi wow factor kita ini berhasil ya. Nah, dari banyaknya ide-ide tadi ya, itu teman-teman juga bisa explore ya, terutama jika mau meluncurkan produk-produk baru ya. Makanya nanti teman-teman yang namanya produk baru di dalam waktu 1 tahun itu ya, itu disarankan minimal 3 sampai 4 kali itu launching ya produk baru ya. Karena ini juga menjadi andalan wow factor dan ini dari pengalaman saya itu yang dampaknya itu paling besar ya. Tadi kan ada experience, ada apa promo dan lain-lain ya. Tapi kalau produk itu kekuatannya itu yang paling besar. Makanya kalau kita lihat dari brand-brand ya, terutama yang nasional ya, atau misalnya yang dari luar negeri, dari brand multinasional itu yang namanya launching produk itu menjadi salah satu kegiatan rutin ya. Nah, makanya ya sebagai closing ya, itu eksekusinya ya, eksekusi ini adalah menjadi hal yang sangat penting sekali ya. Kalau teman-teman lihat brand-brand yang bagus ya, artinya sudah dalam skala nasional ya, ataupun multinasional yang tadi saya cerita, teman-teman tinggal buka aja Instagram mereka ya. Kemudian lihat ya, oh iya ya dalam berapa hari sekali aja mereka tuh udah punya wow faktor yang berbeda-beda terus gitu ya. Tadi kayaknya semua list dari wow factor tadi itu semuanya dieksekusi. Jadi sampai segitu ya rapatnya, segitu intensnya ya kalau misalnya memang kita pengen ada di skala usaha yang secara omset juga apa skalanya besar gitu ya. Karena marketing ya at the end tidak bisa dibohongi ya. Jumlah exposure kita semakin luas, daya tariknya juga semakin baik, semakin oke banget, itu akan menghasilkan sales ya. Jadi ini bisa menjadi indikator dan checklist dan action plan kita ya. Bagaimana caranya supaya kita secara internal, secara usaha ya, kita memiliki
cara-cara ya supaya kita mampu untuk mengeksekusi wow factor ini ya. Cari ide setiap hari ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ownernya masih memang handle marketing sendiri gitu ya. Kalau sendiri ya mungkin semuanya harus dijalani ya. Tapi kalau misalnya udah ada tim ya, itu cari ide bisa bareng-bareng. Tapi kalau eksekusinya itu bisa juga ya. Apa? Dan harus ya harus dieksekusi oleh orang yang expertise atau capable. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa-bisa nih bikin konten yang bagus gitu, ya jangan hanya stuck di cara kita yang sekarang karena kan udah terbukti nggak bisa gitu, viewsnya kecil terus gitu, ratusan terus. Padahal kalau kita pengen exposure yang cukup, mungkin sekali posting itu minimal 3.000 4.000 post, 2.000 tuh minimal ya. Nah mungkin kita harus cari-cari ya resources yang bisa membantu kita, bisa freelance, bisa kerja sama dengan KOL ya. Intinya views kita harus bagus, harus tinggi ya. Kemudian kita juga pilih wow faktor yang relevan ya. Tadi udah diajarin ya cara menganalisa ide ya supaya relevan. Selain dari kapabilitas kita cross check lagi dengan ekspektasinya konsumen dan kita benchmark dengan kompetitor ya. Dan terakhir ya, kita eksekusi dengan cepat dan berkualitas ya. Quality ini akan sangat-sangat berhubungan dengan resources yang kita punya ya untuk mengeksekusi eh ya itu detail teknis sekali ya. eh ya orang yang bantu kita untuk buat video, bikin desain ya, bikin foto. Itu sangat-sangat apa menentukan ya quality dari eksekusi yang akan kita lakukan ya. Dan kata cepat ini mungkin bisa jadi highlight juga untuk teman-teman ya karena saat ini yang namanya tren ya persaingan konten dan korelasi antara konten kita dengan sales itu juga cepat ya. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa menjadi action plan-nya teman-teman ya supaya nanti usahanya teman-teman tidak hanya di starting up ya, tapi bisa naik terus ya menjadi skala ekspansi ataupun sustainable ya. Nah, mungkin sementara dari saya materinya seperti itu ya. Nanti kita akan lanjut ya untuk eksplorasi dari sisi teknologinya karena itu sangat-sangat berhubungan ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita bisa menciptakan omset ya, teman-teman juga bisa viral, salesnya bagus ya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Mungkin seperti itu Mas Wildan untuk sesi pertama ya. Oke, luar biasa. Wah, terima kasih banyak Mbak Steph untuk materi yang insightful di sesi pertama kali ini. Dan tentunya teman-teman pasti setuju banget bahwa wow factor dan USP sejak awal benar-benar dapat menjadi target penentu, menarik perhatian atau mendapatkan momentum pada saat launching nantinya. Dan semoga juga teman-teman udah nyatat poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Mbak Stephanie Kurniadi. Dan seperti yang telah disampaikan, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja drop pertanyaannya melalui kolom Q&A yang nanti pertanyaan menarik dari teman-teman akan dibacakan dan akan dijawab secara langsung oleh narasumber-narasumber luar biasa di sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua nih teman-teman. Kita akan membahas salah satu yang nggak kalah penting, yaitu bagaimana membangun bisnis kuliner yang kuat melalui pemanfaatan teknologi nih. Materi kali ini akan membuka sekali wawasan mengenai bagaimana teknologi dapat membantu operasional, efisiensi, serta pertumbuhan bisnis kuliner di era digital seperti sekarang. Nah, di sesi kali ini kita akan atau sudah kehadiran salah satu narasumber dari Nova Digital Perkasa. Beliau adalah COO Nova Digital Perkasa. Ada Mas Gideon Rahmanto. Halo Mas Gideon, apa kabar? Selamat sore, Ibu Oke, Bapak. selamat sore. Suara saya terdengar, Mas? Terdengar, terdengar. Oke, luar biasa. Wah, kayaknya nggak kalah semangat nih sama Bastef tadi. Ya. Mau bagi-bagi cerita, mau bagi-bagi pengalamannya bareng sahabat foodies yang ada di rumah. Dan seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman, disilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung aja ya draw pertanyaannya melalui kolom Q&A. So, langsung aja kepada Mas Gideon Rahmanto. Ya. Waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, baik. Eh, saya sapa kembali selamat sore. Mohon maaf ada kendala teknis. Tadi bicara mengenai marketing activities, terus ada unique selling production (USP), ada wow factor yang sangat penting buat
ibu bapak yang bergerak di bidang F&B atau restoran. Nah, kali ini izin saya membawakan terkait dari sisi payment ibu bapak. Jadi Nova ini sebuah perusahaan yang berdiri tahun 2019. Next, Sarah. Sarah bisa next, ya. PT Nova Digital Perkasa, Nova berdiri sejak 2019. Kami adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi terminal pembayaran dan sistem keamanan transaksi yang modern, artinya menggunakan EDC maupun seperti Ibu Bapak lihat di layar adalah Soundbox gitu. Nah, komitmen kami menghadirkan pengalaman transaksi yang lancar dan aman, khususnya buat Ibu Bapak yang bergerak di bidang F&B. Nah, kenapa F&B menjadi salah satu bagian dari roadmap kami atau peta perjalanan kami untuk peningkatan sistem pembayaran karena dari sisi eh, regulator kami melihat bahwa F&B atau restoran ini dalam hal payment khususnya kris itu sangat besar persentasenya. Nah, harapan kami ke depannya itu kita bisa bersama-sama baik Ibu Bapak dan kami dan Foodies untuk bisa eh, mendigitalize pembayaran di outlet Ibu Bapak. Nah, kalau sebagai gambaran Ibu Bapak, tren penggunaan kris di F&B seperti apa atau di restoran, silakan next. Nah, sampai semester ini data dari Bank Indonesia, Ibu Bapak, kalau bicara secara keseluruhan ini fokusnya di kris Ibu Bapak. Jadi sampai semester 1 tahun 2025 itu kris telah menjangkau 57 juta pengguna dan ada 39 atau 40 juta merchant yang di mana 93%-nya atau majority itu adalah UMKM. Transaksi sendiri bisa mencapai 6 miliar semester 1 tahun ini eh, dengan nilai 579 triliun rupiah. Nah, bagaimana dengan F&B atau restoran? Next, Sarah. Gambarnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, penggunaan kris ini memang tahun 2024, Ibu Bapak. Tapi kami melihat ini masih sangat relevan untuk kondisi tahun ini. Jadi berdasarkan dari data Bank Indonesia atau statement dari Ibu eh, Filian, Bu Firly, Deputi Gubernur BI, Ibu Bapak, itu FNB bisa mencakup 36% dari seluruh total transaksi. Jadi 36% angka yang tidak kecil, Ibu Bapak, untuk FNB itu menguasai pasar kris. Nah, sementara restoran dan hotel sebesar 17%. Artinya, eh, peluang atau penggunaan kris di F&B atau di restoran itu sangat besar angkanya, Ibu Bapak. Memang datanya tahun 2024. Nah, juga dari sisi pengusaha hotel dan restoran, kris itu memitigasi penggunaan uang palsu. Jadi, untuk Ibu Bapak yang sampai dengan hari ini mungkin masih menerima uang tunai, ya, nggak dilarang memang uang tunai, sudah pasti harus diterima, tetapi alangkah baiknya jika Ibu Bapak sudah mulai melakukan digitalisasi pembayaran menggunakan salah satunya adalah kris, Ibu Bapak. Jadi dari data yang ada, dari informasi dari Sekjen PHRI, bisnis hotel dan di kota dan daerah itu sudah mencapai 80% yang menggunakan kris. Artinya memang sudah banyak, tetapi perlu untuk Ibu Bapak yang di F&B menurut pandangan kami juga eh, sudah harus mulai menggunakan cashless atau mengurangi tunai ya Ibu Bapak seperti itu. Next, Sarah. Nah, mengapa Nova Soundbox? Kan memang banyak produk ya Ibu Bapak yang sekarang sudah ada ya dari teman-teman. Saya sebut aja izin misalnya teman-teman GoPay atau mungkin ShopeePay gitu ya sudah ada. Nah, apa yang membedakan gitu? Nah, Nova Soundbox ini transaksi pembayarannya itu aman ya artinya kalau yang sekarang Ibu Bapak lihat itu kris ada dua jenis Ibu Bapak. Kris yang sifatnya statis ya. Statis itu Ibu Bapak tidak perlu menginput nominal transaksi, tetapi pelanggan Ibu Bapak yang menginput nominal transaksi. Nah, pada saat berhasil, selain suara yang muncul kalau menggunakan Soundbox juga
biasanya pelanggan diminta menunjukkan bukti pembayaran gitu ya, Bu Bapak ya. Nah, Nova Soundbox ini sifatnya dinamis, Ibu Bapak. Dinamis itu artinya nominal yang menginput adalah kasir atau staf Ibu Bapak. Jadi misalnya 100.000 ya diinput, di belakangnya kalau Ibu Bapak lihat itu ada kayak pencetatan kalkulator, nah itu diinput 100.000 sehingga nominal tidak akan salah. Ya, jadi nominal yang nanti ditransaksikan oleh pelanggan Bapak Ibu sesuai dengan nilai tagihan atau nilai bond dari yang Ibu Bapak berikan. Selain itu juga ada suara Bapak Ibu. Jadi transaksi pembayaran menggunakan Nova Soundbox ini terlihat aman ya Bapak Ibu. Terus di sebelah kanan ada kata-kata tersambung dengan bank terpercaya. Saat ini kami bekerja sama dengan BCA, Ibu Bapak. Jadi semua transaksi kris yang muncul di perangkat Nova ini, di Soundbox Nova ini, belakangnya adalah BCA. Jadi seperti kita sama-sama ketahui, BCA adalah salah satu bank partner yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, di bawahnya ada pencairan dana yang cepat. Memang saat ini H+1, Ibu Bapak. Tetapi case by case kami akan mencoba untuk harapannya adalah bisa same day. Tetapi saat ini adalah H+1 atau H transaksi plus 1 hari gitu, Ibu Bapak. Terus yang menarik lagi selain tiga hal tersebut, Ibu Bapak, adalah sebelah kiri biaya investasi yang terjangkau. Mungkin kalau di luaran kurang lebih nilai investasi awal adalah 100.000, di mana nanti ada biaya langganan, itu per harinya ada kurang lebih 2.000. Nah, kalau kami, Ibu Bapak, eh, ada program khusus buat Ibu Bapak. Jadi dalam waktu seminggu, jika Ibu Bapak tertarik menggunakan Nova Soundbox, itu kami investasi awalnya hanya 55.000, Ibu Bapak. Jadi dibandingin dengan mungkin yang sekarang sudah ada, itu 100.000 kurang lebih pengetahuan kami, untuk menggunakan Nova Soundbox di dalam rentang 1 minggu ini, jika Ibu Bapak berminat untuk mengajukan Soundbox Nova, itu ada privilege ataupun diskon menjadi 55.000 satu kali plus 2.000 per hari. Seperti itu, Ibu Bapak. Next. Nah, ini adalah gambarannya, Ibu Bapak. Investasi awal hanya 55.000, sudah termasuk pengiriman, ya, sudah sampai di tempat Ibu Bapak. Ada kuota internet buat konektivitas transaksinya, perawatan soundbox, dan pelatihan penggunaan soundbox, Ibu Bapak. Tahun pertama 2.000 per hari, dan yang menarik Ibu Bapak, kalau tadi belum disebutkan, sekarang disebutkan di sini, tahun keduanya malah turun, Ibu Bapak. Jadi tahun pertama 2.000, tahun kedua itu malah turun menjadi 1.000 per hari. Nah, ini yang kami lihat belum ada di teman-teman yang sudah eksis sekarang ya, Ibu Bapak. Nah, kenapa kami bisa turun atau kenapa kami bisa memberikan investasi awal yang lebih rendah? Karena sebenarnya tujuan kami, Ibu Bapak, bersama Foodies adalah gimana caranya kita bersama-sama, khususnya di tempat Ibu Bapak, untuk mulai bertahap menggunakan digitalisasi dalam pembayaran. Salah satunya menggunakan Nova Soundbox. Jadi apabila Ibu Bapak dan rekanan Ibu Bapak bisa menggunakan digitalisasi pembayaran melalui kris dengan Soundbox ini, itu akan sangat baik buat ke depannya. Satu, memitigasi uang palsu. Kedua adalah menjauhkan, kadang-kala kan di uang atau uang tunai itu ada berbagai macam penyakit ataupun kotor. Dengan seperti ini, staf Bapak Ibu, kasir Bapak Ibu juga terlindungi dari kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Seperti itu. Jadi tidak hanya payment yang lancar, tetapi harapannya adalah staf Bapak Ibu atau kasir Bapak Ibu bisa mengurangi menyentuh uang tunai seperti itu. Untuk Ibu Bapak juga bisa mengurangi atau memitigasi uang palsu seperti yang tadi disampaikan di sebelumnya, di slide sebelumnya, bahwa restoran atau PHRI juga mengapresiasi penggunaan digital seperti ini, memitigasi risiko uang palsu, Ibu Bapak. Next.
Ini adalah gambaran perbedaannya, Bapak Ibu. Seperti yang tadi kami sampaikan, kolom yang sebelah kiri adalah Soundbox Nova, kerisnya adalah keris dinamis. Itu apa bedanya? Kalau sebelah kanan adalah keris statis. Bedanya adalah kalau keris dinamis yang Soundbox, ya, di kolom yang tengah itu, Ibu Bapak, kerisnya berubah setiap transaksi. Jadi, eh, kerisnya tidak bisa dipalsu, ya, QR code-nya. Terus kedua adalah nominalnya Ibu Bapak atau kasir Ibu Bapak yang menginput jumlahnya. Sehingga jumlahnya akurat karena dimasukkan oleh pihak penjual. Sedangkan kalau kris statis itu perlu menunggu bukti transaksi berhasil, ya, kalau tanpa soundbox ataupun dengan soundbox harus mendengarkan jumlah pastinya berapa, seperti itu. Perbandingannya adalah dari segi investasi awal tadi sudah disampaikan, jika Bapak Ibu berkenan mengajukan Nova Soundbox ini, kami ada harga khusus bersama-sama dengan Foodies. Tapi mohon maaf, hanya dalam seminggu. Jika dalam seminggu ini kami menerima, Ibu Bapak berhak untuk mendapatkan investasi awal cukup dengan 55.000 dibandingkan dengan merek lain yang mungkin saat ini masih 100.000. Biaya harian pun tahun pertama tadi kami sudah sempat sebutkan adalah 2.000. Sementara tahun kedua malah turun menjadi 1.000. Tujuannya adalah mempermudah atau meringankan biaya yang ada di tahun kedua dan selanjutnya seperti itu. Next. Saya izin, ini gambaran kalau Ibu Bapak belum melihat demo dari Nova Soundbox, silakan suaranya mungkin diperbesar. Jadi ini Ibu Bapak yang menginput nilainya, jadi nilainya udah pasti dari Ibu Bapak atau kasir Ibu Bapak, akan muncul QR code-nya, ya, dan pelanggan Ibu Bapak cukup melakukan scan atas transaksinya yang terjadi. Nah, nanti sebenarnya ini ada suaranya. Semoga di tempat Ibu Bapak muncul suara atau nanti kami akan mencoba demo lagi di sesi Q&A. Seperti itu, Ibu Bapak. Jadi ini adalah gambaran cara penggunaan Nova Soundbox dengan kris dinamis. Dalam hal ini, Bapak Ibu, harapan kami adalah cukup satu Nova Soundbox karena bisa menerima segala jenis kris, ya, baik itu GoPay, baik itu Shopee, baik itu OVO, ataupun kris-kris dari perbankan, itu bisa semua diterima di Nova Soundbox ini. Sehingga Ibu Bapak cukup memiliki satu Nova Soundbox untuk seluruh transaksi kris. Saya rasa itu, Ibu Bapak, tidak banyak yang kami share. Mungkin kami lebih senang kalau kita bisa berdiskusi untuk perbaikan atau untuk improvement sama-sama kita semua. Demikian. Terima kasih. Selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih Mas Gideon untuk pemaparannya luar biasa ya, menarik banget nih, khususnya buat rekan-rekan pebisnis yang baru mau mulai ataupun yang telah mau mulai. Ini tepat banget UMKM apalagi ya, bisa bisa langsung koordinasi ataupun bisa langsung konsultasikan melalui nanti customer service dari Nova. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan para hadirin yang saya hormati, kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A dan nampaknya sudah banyak banget nih, Mbak, Mas, pertanyaan yang masuk dan mohon izin untuk saya bacakan. Ini ada pertanyaan masuk dari Kak Firda. Ini nampaknya buat Mbak Steph nih. Saya marketing F&B dengan konsep family friendly, playground, feeding animal, dan view dua gunung. Dari perspektif wow factor dan USP, apakah fasilitas tersebut sudah cukup? Atau ada elemen lain yang sebaiknya saya explore untuk perkuat diferensiasi brand kami? Seperti itu, Mbak. Ya, oke. Terima kasih Mas Wildan. Oke, pertanyaannya menarik ya. Saya jadi mau menambahkan juga ya. Ini dari Mbak Firda ya. Oke, pertama ya Mbak Firda itu harus mengecek ke kompetitor ya. Jadi untuk menjawab sebenarnya wow faktornya udah cukup atau belum ya, itu sangat-sangat bergantung sekali dengan apakah ada kompetitor lain yang juga memberikan hal yang sama. Jika tidak ada, jadi istilahnya Mbak Firda di area atau destinasi tersebut tuh
hanya satu-satunya gitu ya, ya tentu saja itu menjadi cukup ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada pemain lain, apalagi agak banyak gitu misalnya ya. Nah, itu menjadi tidak cukup ya. Makanya harus dibandingkan dengan kompetitor ya. Kemudian tentang apa konteks ini ya, mungkin perlu juga dari Mbak Firda atau teman-teman yang punya case yang serupa, itu jangan lupa untuk terus mengupdate ya, mengupdate, melakukan hal-hal yang baru. Karena yang namanya USP ataupun wow factor ini ya, seperti yang tadi kita bahas contoh-contohnya, itu kita tidak boleh hanya stuck di masa lalu gitu ya. Misalnya waktu launching ya, kita sangat-sangat berhasil gitu ya dengan konsep ini ya. Kan kalau gunung mah nggak akan kemana-mana ya. Jadi view dua gunung oke itu outstanding gitu ya. Tapi ada playground, ada feeding animal. Mungkin di awal itu membuat kita booming gitu atau viral. Tapi yang namanya apa ya relevansi dengan customer tuh nggak boleh kita hanya mengandalkan hal yang di masa lalu saja. Harus ada sesuatu yang baru lagi, baru lagi, baru lagi gitu ya. Nah, dan itu idenya bisa sangat banyak ya. Jadi nanti Mbak Firda bisa kombinasikan tuh dari ide-ide angle-angle wow faktor yang mungkin tadi sudah dikasih lihat tapi belum dieksekusi. Jadi bisa ditambahkan terus karena semakin banyak kita amunisi untuk persaingan itu semakin banyak juga peluang konsumen itu bisa convert gitu ya, membeli. Ada yang datang karena produk, ada yang datang karena playground ya. Apalagi ini kan yang disebutkan ini adalah infrastruktur ya. Infrastruktur kan ada umurnya ya. Jadi jangan terlena misalnya kalau playgroundnya udah mulai kurang bagus, berarti kan harus di revamp ya. Terus apa infrastruktur untuk feeding animalnya dan lain-lain. Dan ini juga menarik ya Mbak Firda kalau misalnya yang dijelaskan tadi itu adalah biasanya disebut dengan tergantung ya, apakah lokasinya itu ada di area aktivitas atau agak jauh. Kalau agak jauh itu disebut dengan konsep destinasi ya. Artinya apa? Jika destinasinya itu sangat jauh gitu ya, artinya nanti dari secara perhitungan ya, Mbak Firda harus make sure bahwa jam-jam atau hari-hari ramai peaknya itu memang bisa menutup keseluruhan cost-nya gitu ya. Jadi itu memang agak sedikit berbeda ya antara destination sama yang convenient yang memang ada di sekitar aktivitas. Tapi dua-duanya adalah sama-sama model yang juga baik gitu ya, bagus juga, bisa berjalan juga tergantung dari rencana dan eksekusinya. Seperti itu Mas Wildan, semoga bermanfaat ya Mbak Firda. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Steph untuk jawabannya. Harapannya udah kejawab gitu ya pertanyaan dari Kak Firda tadi. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Mas Jidio nih nampaknya. Ini dari Mas Yaris. Kak, kalau Nova itu khusus payment gitu ya berupa kris, bukan kayak POS gitu, dan itu alat pakai baterai atau nyolok gitu. Seperti itu katanya Mas. Baik, terima kasih. Ini maaf Ibu atau Bapak Yaris Nuriana ya. Jadi sebenarnya Nova juga memiliki POS, tapi dalam hal ini kami melihat untuk SMI dan khususnya untuk apa namanya untuk restoran ya atau F&B itu lebih cocok saat ini menggunakan kris atau soundbox. Eh, Kenapa? Karena itu karena dari segi investasi jauh lebih murah dibanding kalau pos ataupun pakai EDC ya gitu. Nah, soundbox ini sendiri itu sifatnya bisa di charge, jadi cukup dicolok aja gitu, seperti itu. Oke, Demikian. semoga Ya. mampu terjawab ya pertanyaan dari Mas Yaris tadi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk Mbak Stefani nih. Dalam perkembangan teknologi sekarang, memberikan begitu banyak kemudahan, namun justru hal ini menjadi fokus tantangan bagi para pelaku UMKM. Bagaimana strategi untuk memasarkan produk walaupun lingkungan tempat kita usaha kurang strategis katanya nih, Mbak. Nah, waduh, pertanyaannya itu ini ya. Oke, kayaknya itu ada dua bahasan ya. Pertama mengenai teknologi ya.
Karena di apa di usaha-usaha yang saya jalankan ya kebetulan ya itu saya selalu jadi PIC untuk memastikan gitu ya bahwa teknologi ini bisa berjalan ya. Nah, mungkin share pengalamannya nih ya. Ini penting sekali nih buat teman-teman ya. Jadi kalau di dalam usaha kita kita itu pengen ada satu hal baru ya dalam hal ini adalah teknologi itu memang harus diusahakan. Jadi eh karena kan konteksnya beda-beda ya. Maksudnya ada yang misalnya kebetulan ownernya misalnya tech savvy lah ya gitu ya istilahnya. Oh kayaknya kalau hal-hal yang berhubungan dengan teknologi memang suka gitu ya. Itu mungkin tidak terlalu jadi kendala. Tapi kan kendalanya misalnya teman-teman bukan orang yang tech savvy gitu ya. Aduh, kayaknya kalau buka komputer agak pusing nih tadi yang Mas Gideon jelasin itu jadi nggak apa ya, jadi blur gitu ya. Nah, itu tipsnya kita sebenarnya tidak terlalu punya banyak pilihan nih teman-teman karena kan memang konsumen itu sudah menjadi demand-nya mereka gitu ya. Maksudnya teknologi itu menjadi sesuatu yang wajib gitu untuk dilakukan ya zaman sekarang. Makanya itu menjadi competitive advantage juga gitu. Jangan sampai kita menjadi usaha kuliner yang gara-gara kita ownernya ini nggak mau belajar implementasi teknologi, akhirnya kita yang jadi kalah dalam persaingan gitu ya. Memang harus diusahakan gitu. Karena dalam pengalaman saya pribadi ya kita sebagai ownernya harus ngulik gitu ya. Misalnya ini adalah instalasi pertama kita nih, misalnya nanti kita akan gunakan gitu ya. Tadi yang seperti Mas Gideon sudah ceritakan, ya kita sebagai owner yang harus paham 100% gitu ya. Nanti misalnya dari tim Nova ada implementasi, datang training, ya itu nomor satu ya kita sebagai owner ya untuk pertama kalinya harus ikut dan harus paham dulu gitu ya. Nanti kalau udah berikut-berikutnya sih kita serahkan saja sama tim juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya ada kendala, ada ada bottleneck gitu ya. Kenapa ya ini tidak dijalankan? Jadi kita tahu apa loophole-nya ya. Ini alasan-alasannya itu kenapa. Dan dari pengalaman ini memang harus diusahakan. Jadi harus niatnya kita ya sebagai owner harus believe bahwa teknologi itu memang menjadi bagian dari strategi yang penting ya. Menjadi bagian dari ya apa bagian dari benefit kita ya persaingan kita terhadap kompetitor. Apalagi kalau sekarang sih rasanya kalau kita tidak memanfaatkan malah kitanya yang jadi ketinggalan gitu ya, tidak di prefer oleh customer. Nah, konteks yang kedua tadi mengenai lokasi ya. Nah, itu pada saat persiapan ya, teman-teman itu memang menjadi hal yang sangat penting. Jadi ada beberapa kondisi usaha, tergantung model usahanya ya. Kalau misalnya memang hanya mengandalkan offline, tapi jika lokasinya itu kurang bagus, itu tidak banyak yang bisa dilakukan ya. Jadi message-nya adalah jangan sampai kita memaksakan ya. Jadi kita memaksakan nih padahal lokasinya ini tidak sesuai, tidak memenuhi checklist untuk model usaha offline ya. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi itu akan sulit. Kita nanti akan ketemu titik maksimal. Kita udah keluarin biaya promosi ya, udah melakukan banyak hal mencoba ini dan itu tapi tidak bisa berhasil ya. Karena lokasi itu adalah bagian dari strategi marketing ya. Jadi memang harus cocok ya. Tapi kan model bisnis tuh banyak ya. Ada usaha misalnya lokasi-lokasi yang oh kalau model usaha untuk offline di mana orang harus datang ya. Misalnya target market kita itu sebetulnya bawa mobil, tapi lokasi kita nggak bisa parkir mobil. Nah, itu udah eh, ya cari solusi bisa ya. Misalnya di sekitar situ apakah ada valet, area yang bisa disewa, kerjasama dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tidak bisa itu tidak akan terlalu banyak membantu sales. Tapi misalnya lokasi yang sama, oh ini cocok nggak ya untuk model usaha online? Karena kan sangat mungkin ya kita model usaha kan banyak tuh teman-teman yang tadi sempat di-share ya. Bisa online, bisa online delivery, pre-order, jadi production atau apa ya, itu bisa juga dieksplor. Intinya jangan memaksakan ya apa karena lokasi kalau offline itu menjadi bagian dari
strategi juga gitu. Makanya kalau apalagi kalau mau sewa nih ya, jadi kalau misalnya mau sewa lokasinya juga model bisnis offline, wah itu harus benar-benar memenuhi checklist, jangan sampai maksain nanti kalau udah sewa omsetnya nggak bisa nutup, ya itu biasanya salah satu banyak penyebab-penyebab kerugian itu karena lokasi gitu. Oke, menarik banget nih. Kalau kita melihat ataupun mendengarkan perspektif mungkin ya dari Pak Gideon berkaitan dengan pelaku usaha UMKM, apalagi lingkungannya yang kurang strategis katanya. Nah, perspektif dari Mas Gideon itu seperti apa nih, Pak? Apakah memang udah perlu masuk kayak pembayaran kris atau seperti apa? Perspektif dari Pak Gideon. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Kalau kami lihat, kami punya pengalaman atau partner beberapa F&B, ya, khususnya di daerah Jakarta Utara, ya, di daerah PIK, ya, dan juga yang di Cibubur, gitu ya. Nah, kris ini, jika Bapak Ibu Bapak mempunyai kris, itu sangat membantu karena saat ini trennya sudah sangat signifikan bahwa pelanggan itu banyak yang menggunakan kris dalam pembayaran ya. Baik itu jumlah yang mungkin relatif kecil ataupun yang menengah. Nah, dengan adanya kris di tempat Ibu Bapak, ini saya percaya, saya bicara secara global ya Ibu Bapak. Dengan adanya penerimaan kris di tempat Ibu Bapak, itu semakin memudahkan pelanggan. Artinya ada journey dari pelanggan bahwa transaksi di tempat Ibu Bapak itu sangat mudah. Nah, tinggal Ibu Bapak tentukan kris seperti apa yang cocok untuk ibu bapak. Mulai dari hanya kris yang misalnya statis ya, yang hanya tempelan stiker, atau kris yang statis dengan bunyi, atau kalau mau lebih komplit atau lebih aman karena nominal di input adalah kris yang dynamic, seperti contohnya Nova Soundbox, seperti itu ibu bapak. Jadi kami melihat kris ini secara nggak langsung juga berdampak untuk membantu peningkatan ya, saya bisa bilang peningkatan transaksi karena ada kemudahan dari pelanggan bisa bertransaksi di Ibu Bapak menggunakan kris salah satunya. Walaupun sebenarnya ada juga yang menggunakan kartu. Tapi kalau ngelihat dari tren yang ada dari data Bank Indonesia maupun ASPI ya, itu transaksi kris sangat meningkat signifikan. Artinya apa Ibu Bapak? Pelanggan yang Ibu Bapak miliki atau yang datang ke tempat Ibu Bapak itu dengan adanya kris ya, itu memudahkan mereka untuk melakukan pembayaran. Seperti itu. Jadi eh, saya rasa itu sih. Jadi secara secara angka ya kepastian fakta bahwa apakah berapa persen bisa meningkatkan memang kami belum ada. Tetapi yang kami kelola itu eh, banyak yang merasa punya manfaat menggunakan kris Ibu Bapak. Semuanya dilakukan secara digitalisasi. Seperti itu. Oke, luar biasa. Meskipun FNB-nya masih UMKM, itu disarankan berarti apa ya? Betul, Untuk mulai betul, menggunakan. betul. Gampangnya Ibu Bapak ya, kami juga punya partner warung-warung ya. Jadi warung-warung groceries yang bukan modern ya, warung-warung yang tradisional gitu. Itu mereka berminat punya soundbox ini. Kenapa? Karena mereka bisa berbarengan meladeni pelanggannya saat bersamaan. Satu masih melayani, satu adalah pembayaran gitu ya. Jadi mereka cukup mendengar pembayaran sudah masuk. Buat mereka aman, kenapa? Karena nominalnya yang diinput oleh mereka sendiri. Jadi mereka tidak perlu repot-repot melihat apps di handphone. Kadang-kadang apps di handphone ketutup dengan WhatsApp. Satu, terus handphone kadang-kadang jauh dari mereka. Terus kedua adalah aman, kenapa? Karena nominal yang harus dibayar adalah nominal yang mereka input. Seperti itu, Bu Bapak. Jadi saya bisa memvisualisasi kalau untuk F&B, ya untuk restoran, untuk mungkin ibu bapak ada yang mungkin baru mulai gitu ya, percayalah dengan adanya kris itu mempermudah journey atau meningkatkan journey dari pelanggan ibu bapak seperti itu. Tambahan juga untuk apa namanya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Stefani. Terima kasih. Oke, luar biasa nih masih banyak sekali pertanyaan. Mohon izin. Eh,
ada pertanyaan masuk juga. Saya baru memulai bisnis di bidang kuliner, khususnya healthy F&B. Cold Kitchen produknya adalah cold press juice. Dengan target market komunitas olahraga seperti pedal dan juga yoga, saat ini bisnis saya di tahap launching. Namun saya punya kendala untuk awareness. Apakah saya bisa masuk menjadi sponsor di acara-acara mereka, misalkan turnamen sebagai strategi awareness? Nah, bagaimana nih tanggapan dari Best Stefani? Ya, itu ide yang sangat bagus dan harus dilakukan ya, karena kan sekarang padahal lagi rame banget ya. Itu sebenarnya bagi kita brand yang target marketnya cocok itu sebenarnya wave yang harus dimanfaatkan sekali ya, karena kayaknya fenomena seperti ini sih tidak sering terjadi. Jadi saat-saat ini lagi terjadi itu harus 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 dimanfaatkan, karena kalau target market kita adalah mereka yang main paddle ini tuh sebetulnya aktivitas paddle ini sangat-sangat men-screening kualitas target market ya, karena satu mereka udah pasti punya daya beli, terus juga dua di luar paddle itu kita lumayan susah untuk mengakses mereka karena pedal itu secara pola sudah terbentuk dengan sendirinya, kita sebagai brand tuh gampang banget buat tap in. Nah, jadi itu harus banyak-banyaknya sih untuk dimanfaatkan ya. Karena kan kalau di satu kota ya itu biasanya lapangan padel juga udah banyak. Di setiap lapangan padel itu per hari juga udah banyak apa pertandingannya. Di setiap pertandingan itu juga minimal ya ada 20 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan bisa sangat-sangat banyak sekali ya. Bahkan kalau baru mulai banget terus kita usaha mikro even fokus aja di sini gitu. Jadi itu aja udah bisa membangun awareness yang sangat banyak ya asal memang banyak gitu ya kita misalnya engage dengan satu host ya. Biasanya kan host itu juga activity-nya rapat sekali ya untuk host acara paddle gitu ya. Kita kasih sampel ataupun voucher untuk semua peserta dan pemenang dilakukan selama 3 bulan secara intens itu aja udah bisa ngebangun awareness yang sangat-sangat baik dan berkualitas plus dikombinasikan dengan konten sosmednya nanti ya ngetek-tek dan juga engage dengan para customernya juga gitu. Oke, semoga mampu terjawab nih pertanyaan dari Kak Anonimus tadi. Ini pertanyaan masuk juga untuk Mas Gideon nih, dari Kak Ian Sugoto. Biaya kan 55.000 atau biaya harian 1.000 per 2.000 itu maksudnya gimana ya? Dan itu tuh nanti akan ada adminnya nggak ketika pencairan ke rekening PT atau pribadi katanya Pak. Baik, terima kasih Pak Yan Sugoto. Jadi biaya 5.000 adalah biaya awal, investasi awal Pak Yan. Dan selanjutnya investasi awal untuk device atau perangkat soundbox. Nah, selanjutnya hariannya adalah 2.000 di tahun pertama dan selanjutnya di tahun kedua itu adalah 1.000. Tapi 50.000 itu hanya satu kali Pak Yan. Saat saat sudah menerima soundbox itu 50.000 dan selanjutnya itu harian 2.000 di tahun pertama dan 1.000 di tahun kedua. Dalam hal ini kami menggunakan krisnya BCA karena di belakang kami adalah BCA seperti tadi yang kami sampaikan. Nah, dalam hal ini pencairannya itu eh, Pak Yan tidak perlu ada admin, jadi dari kami akan melakukan pencairan. Jadi di BCA akan melakukan pembayaran melalui kami dan langsung masuk ke rekening Ibu Bapak. Dalam hal ini rekening Pak Yan kalau memang nanti Pak Yan memerlukan rekening pribadi ini sebagai rekening penampungan seperti itu. Jadi tidak ada platform. Kalau mungkin yang teman-teman lain ada platform, oh ditarik sendiri gitu ya. Ini tidak dari kami yang langsung mencairkan kepada rekening penampungan transaksi seperti itu. Oke, ini masih melanjutkan nih Pak. Dari Kak Dwi. Krisnya dari Nova atau BCA katanya Pak. Oh oke. Dari Nova Pak Dwi. Sorry dari BCA Pak Dwi. Krisnya dari BCA. Jadi yang menerbitkan kris adalah BCA dalam hal ini. Oke, luar biasa. Baik, ini pertanyaan untuk Bastef kembali nih. Bagaimana cara mendapatkan wow factor untuk usaha yang cuma jualan dalam waktu singkat? Contohnya itu bazar atau di CFD. Usaha yang baru merintis. Iya.
Tetap ya sama, bisa dipakai juga ide-ide wow faktor yang tadi ya. Sebenarnya kalau bazar tuh lebih gampang lagi ya. Soalnya orang-orang yang datang ke bazar itu siap untuk jajan ya. Makanya wow faktor itu jadi andalan banget sih. Itu jadi andalan banget. Jadi jangan sampai kita jual produk yang basic ya. Terus juga tadi kan banyak ya wow faktor bisa dari sisi produk, dari sisi kemasan ya, dari sisi experience. Tapi kalau bazar sih produk sama kemasan sih. Itu bahkan orang mungkin sering lihat ya yang aneh-aneh gitu. Misalnya kita punya kemasan yang setengahnya minuman, setengahnya makanan. Terus jarang dilihat tuh kemasannya. Wah, itu kayak gitu-gitu tuh kalau di bazar laris sekali gitu ya. Karena banyak orang yang juga datang ke bazar kan pengen sekalian buat foto-foto, ngonten, lucu-lucuan gitu ya. Jadi itu sangat-sangat menjadi andalan. Yang dari sisi produk tuh idenya macam-macam sekali ya teman-teman. Tergantung dari kategori ya, kategori produknya. Contohnya aja supaya konteksnya kebayang. Misalnya nih, kalau apa tiramisu gitu ya, atau enggak cake gitu, itu kan udah biasa misalnya bentuk-bentuknya. Mungkin teman-teman sering lihat sekarang kan lagi banyak yang dia dibikinnya di loyang yang kotak panjang. Habis itu kalau orang beli kita potong, habis itu kita ambil pakai kayak sekop gitu. Terus cake-nya jadi kotak gitu. Nah, itu kan juga ya sebenarnya gitu doang ya. Tapi karena konsumen tuh baru pertama kali lihat, oh, biasa kan kalau cake tuh bentuknya segitiga terus sudah dipotong-potong. Tapi kalau ini baru gitu, lucu gitu. Jadi mengandalkan hal-hal yang sifatnya wow faktor seperti ini kalau di bazar tuh udah makanan yang apa? Udah strategi yang ngehook banget. Dan kalau di bazar harus inget banget nih ya teman-teman, visual itu nomor satu ya. Jadi itu kan konsumen hanya akan jalan tuh sekali gitu kan. Itu udah moment of truthnya. Jadi kita harus jadi yang paling gonjreng, paling terang, fotonya harus menarik, gede-gede ya fotonya, jangan jangan irit-irit, fotonya kecil-kecil, mini-mini nggak kelihatan gitu ya. Wah, fotonya harus besar-besar, harus tempting banget, cahayanya juga harus terang. Jadi visual tuh menjadi faktor yang sangat besar sekali untuk memastikan sales kita kalau di bazar itu bagus gitu. Dan wow faktor tentunya menjadi andalan juga. Ya. Oke, luar biasa. Ini masih melanjutkan Dan nih kalau di untuk bazar bahas. sih udah pasti cashless tuh ya. Dan saya mau nambahin juga ya tadi dari penjelasan Mas Gideon yang sebenarnya mungkin buat teman-teman nih relevansinya penting banget. Kenapa bahkan usaha mikro itu perlu ya? Karena kan kalau Indonesia itu kan populasinya tuh bentuknya piramida. Jadi usia-usia yang lebih muda itu lebih banyak dibanding usia-usia yang tua gitu ya. Jadi beda tuh kalau kayak Jepang kan dia piramida kebalik ya. Usia mudanya lebih sedikit. Nah, usia muda saat ini semakin banyak orang yang muda-muda dan kalau kuliner itu target market paling besarnya populasinya itu milenial dan Gen Z ya di usia produktif. Artinya makin ke bawah itu orang makin gak bawa dompet. Kayaknya zaman sekarang anak-anak tuh udah zaman dulu kan kita wah kalau ulang tahun beliin dompet gitu. Kayaknya kalau sekarang udah nggak ada yang bawa dompet, mereka cuman bawanya HP. Jadi ya pasti nyarinya keris ya gitu. Terus ya apalagi kalau di bazar ya, mostly orang-orang pasti bayarnya non tunai gitu ya. Dan jangan sampai kita jadi brand yang oh mau bayar keris tuh nggak bisa gitu. Wah sayang banget tuh, berarti omsetnya akan melayang ke kios sebelah gitu ya. Jadi itu menambahkan ya betapa itu rasanya sih menjadi sesuatu yang wajib ya untuk saat ini. Oke, ini masih pertanyaan untuk Mbak Stefani. Saya ingin buka toko roti, tapi masih dalam lingkup sekitar perumahan saya terlebih dahulu. Wow factor saya, apakah dari sisi varian produk saja sudah cukup? Oke, nah itu juga bisa cukup bisa tidak ya, karena kan tergantung variannya ya. Kalau misalnya gini, kalau bakery ya, bakery mungkin checklist pertama itu adalah dari sisi jenis produk ya. Karena kan kalau misalnya yang paling basic sekali misalnya roti manis gitu ya, yang pada umumnya. Kalau misalnya kita kategorinya adalah roti manis, kan varian-varian yang basic juga kita tahu ya, misalnya ada keju, coklat keju gitu ya.
Nah, itu kan basic gitu. Berarti kalau yang disebut dengan variannya basic seperti itu tidak cukup ya. Kita harus punya varian-varian yang ditambah lagi menjadi sesuatu yang berbeda ya. Idenya sih bisa banyak sekali ya, buka TikTok gitu ya, bakery trend gitu misalnya. Wah, itu banyak banget lah. Nah, tapi walaupun teman-teman jualnya roti manis, keju gitu ya, roti manis, coklat, itu pun masih bisa dibuat menjadi wow factor. Contoh, roti manis keju pada umumnya kan ya begitu ya. Tapi misalnya teman-teman bikin roti manis XXL gitu ya. Jadi isinya sih emang keju gitu, tapi gede banget gitu ya misalnya ya. Bisa gitu kan. Atau misalnya roti manis keju pada umumnya kan isinya bentuk sejumlah sekian. Tapi kita roti manis keju kulit tipis gitu. Saya asal nyebut aja gitu ya. Terus beneran pas digigit tuh kulitnya tipis banget rotinya gitu. Jadi kejunya tuh yang bener-bener banyak dan menggumpal jadi puas banget. Nah, itu kan beda nih. Maksudnya varian yang dimaksud seperti apa ya? Variannya harus punya wow faktor, intinya seperti itu ya. Tapi kalau bisa menambah selain dari sisi varian yang basic juga disajikan dengan wow faktor ditambah varian yang berbeda lagi itu jauh lebih luar biasa ya. Misalnya apa ya, roti manis, roti asin kan banyak sekali ya ide-idenya. Misalnya kalau roti asin asal sebut aja ya, misalnya kan roti daging udah biasa, tapi ini pas digigit isinya tetelan gitu ya misalnya ya. Atau enggak apa gitu yang ekstrim banget, atau beef cheese udah ada di dalamnya, atau beef bulgogi atau apa itu banyak sekali sih ide-idenya ya. Tapi intinya nggak boleh sesuatu yang sudah pernah dilihat tempat lain, sebisa mungkin ada sesuatu yang baru, heboh, ekstrim ya untuk menjadi si varian. Oke, luar biasa. Nih ada pertanyaan untuk Mas Gideon ya dari Anonymous. Oke, kadang kita pernah mengalami selisih kas outlet. Apakah Nova menyediakan fitur keamanan atau kontrol tambahan untuk mencegah hal seperti itu? Dan apakah sistem Nova mampu menangani transaksi volume tinggi dan tetap stabil khususnya pada saat high traffic jam makan siang? Seperti itu katanya, Mas. Baik, terima kasih. Kalau untuk kontrol fraud ya dalam hal uang kas atau uang kas gitu ya, Ibu Bapak, itu memang eh, susah ya, itu SOP dan gimana staf kita bisa dipercaya. Tetapi yang kami pahami, Ibu Bapak, begitu Ibu Bapak misalnya ya memperlakukan semua non-tunai ya, harapan kami adalah apa yang ditransaksikan akan sama dengan omset ataupun pencatatan di transaksi ibu bapak karena semua dipaksa untuk non tunai. Artinya staf pun tidak ada potensi untuk terjadi internal fraud. Tidak ada kayak tunainya itu dipermainkan atau tunainya malah mungkin dibawa lari, mohon maaf gitu. Tapi kalau semuanya dari awal sudah diterapkan non tunai ibu bapak, itu harapannya bisa eh, memitigasi kondisi selisih ibu bapak seperti itu. Nah, terus kedua, pertanyaan kedua tadi apa ya? Maaf, terkait dengan Ini terkait dengan apakah dari sistem Nova mampu menangani transaksi pada saat high traffic. ya itu sudah terbukti ibu bapak pada saat rush hour kami juga ada saat ini juga ada di F&B rush hour juga tidak ada masalah. Eh, Semua transaksi bisa karena kembali selain sistem kami juga reliable atau bisa dipercaya, juga di belakang kami adalah bank yang memang juga bisa dipercaya Ibu Bapak yang juga menanganin transaksi yang cukup tinggi dalam kondisi sehari-hari, dalam kondisi rush hour seperti jam makan siang atau mungkin jam makan malam seperti itu. Nah, sekaligus menambah ada satu lagi tadi yang sempat saya baca terkait dengan jika sinyalnya hilang gitu ya, jika sinyal bermasalah. Nah, itu memang seperti handphone, jika sinyal bermasalah, memang tidak bisa transaksi, Ibu Bapak. Harapan kami, jika memang kalau misalnya ada saran di daerah Ibu Bapak itu yang kuatnya provider apa, itu bisa disampaikan ke kami, sehingga apa yang kami kirim itu sesuai dengan ekspektasi Ibu Bapak dalam khususnya dalam hal sinyal. Jadi kita
bisa lakukan seperti itu, Ibu Bapak. Mengurangi kondisi sinyal bermasalah di daerah Ibu Bapak seperti itu. Oke, terima kasih Mas Gideon. Dan ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, khususnya untuk Bastef. Yang pertama ini dari Kak Dewi Anjani. Bagaimana cara dan elemen apa saja untuk merancang brand story untuk bikin wow factor ini? Dan yang kedua, apakah ada cara untuk mengumpulkan insight audien ataupun customer dari wow factor yang sudah dijalankan? Seperti itu, Mbak. Ya. Oke, mungkin jawab yang kedua dulu ya, lebih singkat ya. Jadi kalau untuk mendapatkan insight gitu ya, itu saat ini yang paling optimal ya sebetulnya ya memang adalah sosial media ya. Jadi kalau kita sebagai top manajemen atau owner ya itu sudah pasti tiap hari kita harus buka sosmed ya. Mungkin yang sekarang lagi utama-utamanya itu kan TikTok sama Instagram ya. Satu, kita udah pasti harus lihat di brand kita sendiri. Makanya kalau untuk komen-komen, DM dan lain-lain itu kan kita harus kalau masih awal ya, masih awal itu ya tentu saja harus dibaca semua oleh kita sebagai owner dan top management setiap hari ya. Jadi feedback-feedback dari campaign-campaign baru tuh pasti akan muncul di sana ya. Terus juga tambahkan dengan kita search brand kita eh langsung di kolom search-nya karena di situ juga kita bisa melihat jika ada conversation lain yang tidak ada di akunnya kita. Mungkin saja ya, apalagi kalau brandnya kita udah agak besar gitu, sangat mungkin insight-insight tuh tidak hanya ada di akun kita sendiri ya, tapi ada di conversation lain ya. Kalau misalnya udah sangat besar sih mungkin bisa pakai tools juga. Nah, kemudian kalau untuk brand story tadi ya. Jadi eh kalau wow factor itu sifatnya adalah strategi apa taktik ya, taktik-taktik yang jumlahnya tuh boleh banyak ya, boleh banyak, boleh intens, sering gitu ya. Jadi apa munculnya itu di dalam konten-konten sosial media kita ya. Nah, tapi kalau brand story itu mungkin lebih strategis ya. Mungkin yang paling mendekati itu adalah positioning ya. Jadi kalau positioning ini tuh hanya satu eh, kalimat gitu, apa ya, satu satu strategi gitu yang utama ya. Nah, itulah yang biasanya melekat jadi brand story-nya kita. Jadi satu saja supaya itu menjadi sesuatu yang kita sangat ingat ya dan melekat dan menjadi hal yang utama gitu. Contohnya mungkin yang keinget ya mungkin sama saya di Jakarta gitu ya. Misalnya ada satu brand namanya Burgreens gitu ya. Nah, mereka itu brand story-nya adalah eh, si brand dan produk-produknya dan ownernya itu punya misi untuk apa? Mengcampaign orang untuk lebih tidak makan daging gitu ya. Jadi ada kontribusinya juga dengan global warming dan lain-lain ya. Nah, positioningnya udah orang inget, oh kalau di sana itu vegetarian atau vegan gitu ya. Eh, dan mendukung ya campaign-campaign untuk memerangi global warming. Udah itu positioningnya satu statement gitu. Nah, itu yang disebut dengan positioning yang pada akhirnya membangun brand story tadi ya. Kalau wow factor tuh yang sifatnya kecil-kecil, banyak kita masukin di dalam konten-konten sosial media gitu. Jadi wow factor ya itu mendukung ya positioning kita yang pada akhirnya meng-create brand story kita gitu. Jadi itu harus kita pikirin di awal ya secara konsep ini message kita, positioning kita apa ya. Kemudian kita perkuat dengan berjalannya waktu dan kita deliver ya value yang memang kita janjikan gitu. Sehingga si brand story ini tidak hanya menjadi konsep tapi juga menjadi reason orang membeli pertama kali dan juga pastinya untuk membeli berulang gitu.
Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Gideon dan juga Mbak Stefani untuk sesi Q&A kali ini. Sangat insightful dan tentunya dapat membuka wawasan teman-teman yang ada di rumah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tentunya terima kasih juga buat teman-teman peserta yang sudah turut aktif dan semoga penjelasan yang diberikan oleh para narasumber dapat membantu dan dapat mengembangkan bisnis kuliner brand masing-masing yang ada di luar sana. Baik, Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu ada sesi live demo. Nih, di sesi ini teman-teman akan melihat secara langsung bagaimana solusi dari Nova Digital bekerja dan bagaimana fitur-fiturnya dapat mendukung operasional bidang F&B lebih efisien dan lebih terstruktur. Sesi live demo kali ini akan dibantu ataupun dipandu langsung oleh Mas Kelvin dari Nova Digital Perkasa yang akan menunjukkan langsung cara penggunaan fitur utama dan penerapan dalam aktivitas harian bisnis. Baik, Mas Kelvin, apakah suara saya terdengar? Iya, cukup terdengar, Mas. Oke, luar biasa. Baik, langsung saja kepada Mas Kelvin, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih, Mas. Jadi izin, Mas, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, di layar saya sudah saya tampilkan mungkin video ya. Jadi ini bentuk soundbox Kris yang tadi sudah sempat dipresentasikan oleh Pak Gideon. Nah, ini jadi bentuk fisiknya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin izin saya akan coba demonstrasikan pembayarannya. Jadi di layar ini tampilan awalnya pada saat Bapak Ibu akan misalnya menggunakan Soundbox Nova. Nah, jadi di bagian belakang hardware-nya itu ada keypad yang nanti fungsinya untuk menginput nominal transaksi yang akan dibayar oleh customer. Jadi misalnya simulasinya di sini saya put. Jadi ini live ya Bapak Ibu, akan saya demonstrasikan langsung menggunakan nanti aplikasi banking aktual. Jadi di sini mungkin saya input nominalnya tidak terlalu besar, contoh misalnya hanya Rp100 ya Bapak Ibu. Jadi di sini ditekan angka 1, kemudian 00. Di sini akan muncul nominalnya juga untuk indikator ke Bapak Ibu sekalian untuk melihat nominal yang akan dibayar oleh customer. Kemudian jika sudah, kita tekan tombol yang warna hijau ini. Kemudian, kode QR-nya. Nah, di sini akan muncul QR-nya untuk indikasi ke customer. Nah, di sini juga saya tampilkan mungkin handphone saya juga untuk nanti melakukan pembayaran. Jadi di sini mungkin saya izin membuka menggunakan aplikasi BCA, Bapak Ibu. Nah, jadi ini saya coba scan ya. Nah, seperti yang tadi kalau tidak salah saya lihat di pertanyaannya itu apakah krisnya itu dari Nova atau BCA. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, ini saya menggunakan aplikasi BCA dan terlihat bahwa acquirer-nya atau penyedia krisnya itu dari BCA. Jadi kemudian izin saya proses ya Bapak Ibu. Nah ini nominalnya Rp100 sama. Kemudian izin saya input dulu PIN-nya sebentar. Ya, bentar Bapak Ibu. Nah, dari aplikasi Rp100. Ya, jadi gambarnya seperti itu Bapak Ibu. Di aplikasi saya sudah terbayar untuk mobile bankingnya, kemudian di Soundbox Nova juga tadi sudah terdengar bunyinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira untuk demonstrasi dari Soundbox milik Nova yang tadi sudah dipresentasikan juga oleh Mas Gideon. Sekiranya mungkin itu untuk sesi demo yang bisa saya tampilkan sore hari ini. Apakah kira-kira cukup? Atau mungkin ingin diulang lagi? Kalau Bapak Ibu ingin mencoba lagi 2 atau 3 kali lagi, yang penting nominalnya tidak terlalu besar ya Bapak Ibu. Ya, Oke, luar biasa. Apakah ada tambahan lainnya, Mas Kelvin? ya, baik. Kalau sudah tidak ada, berarti mungkin
izin demikian mungkin sesi demo yang bisa saya tampilkan di sore hari ini. Gitu mungkin saya kembalikan ke MC untuk waktu dan tempat. Terima kasih. Oke, luar biasa. Menarik banget nih teman-teman. Informatif dan tentunya simpel ya. Nggak bikin ribet juga. Wah, ini rekomendasi sih untuk teman-teman khususnya UMKM di bisnis kuliner. Dan semoga apa yang telah disampaikan bisa melihat bagaimana teknologi dan fitur dari Nova Digital benar-benar dapat membantu mengelola bisnis F&B lebih efisien dan lebih terstruktur lagi. Wah, teman-teman, sahabat foodies yang ada di rumah, nggak kerasa banget kalau mau ngomongin tentang bisnis kuliner, apalagi sama praktisinya, sama expertnya, nggak cukup cuma 1 jam atau 2 jaman aja ya. Tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan, namun sayang sekali kita belum bisa jawab satu persatu, tapi tenang aja, pertanyaan dari teman-teman akan kita rangkum jawabannya melalui program-program yang foodies hadirkan. Dan seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, buat teman-teman yang lagi nonton ataupun yang lagi join free webinar kali ini akan berkesempatan mendapatkan penawaran spesial dari Nova Digital Perkasa, yaitu special price untuk initial investment Soundbox Nova yang cukup membayar di 55 ribuan aja. Sahabat Foodies sudah bisa mendapatkan Soundbox Nova. Khusus pendaftaran di minggu ini dan khusus sahabat Foodies yang lagi nonton free webinar kali ini. Dan selain itu juga teman-teman, saya mau bagi-bagi voucher belajar senilai 5 juta rupiah yang tentunya ini dapat teman-teman klaim promonya untuk pembelian program Membangun Bisnis Kuliner batch ke-45. Nah, di program ini, di program MBK batch ke-45 tentunya akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 9 Januari 2026 full day 4 hari di Kota Bandung. Dan menariknya, teman-teman akan belajar dan berdiskusi secara langsung dengan praktisi yang telah berpengalaman membangun bisnis kuliner dari nol hingga omset ratusan miliar. Ada Mas Rex Marindo, Mbak Stefani Kurniadi, Mas Danis Puntoadi, dan juga Mas Taufan Umbara yang akan mengupas secara tuntas dan juga detail berkaitan dengan membangun bisnis kuliner dari nol. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan benefit kedua promo tersebut syaratnya cukup mudah, teman-teman. Teman-teman cukup mengisi form absensi yang pengisiannya maksimal tepat pada pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat dengan teman-teman dapatkan akses link form absensi melalui kolom chat. Baik, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Gideon, terus juga Mbak Stefani untuk pemaparan yang luar biasa, insightful, dan saya yakin apa yang telah disampaikan udah dicatat juga poin-poin penting untuk nantinya diimplementasikan di bisnis brandnya masing-masing. Dan saya juga tidak lupa untuk memberikan terima kasih kepada antusiasme peserta dari awal hingga berakhirnya acara kali ini. Baik, teman-teman, kita sudah memasuki tahap ataupun penghujung acara di free webinar kali ini. Harapannya teman-teman kita dapat bertemu kembali di program-program foodies lainnya. Dan sebagai penutup, maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Salam, terima kasih Bu Bapak, terima kasih Budi, terima kasih Ya. Bu Stefani.